Halo guys, sebelum memulai video ini, izinkanlah kami berdua memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ririn dengan NIM 2021123 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Valen Cecilia Michelin dengan NIM 2021047. Kami berdua merupakan mahasiswi program studi akuntansi di Universitas Katolik Musi Carita. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh Ibu Haja Dr. Mutiara Maimunah, Sarjana Ekonomi, Magister of Science, Accountant, Chartered Accountant, bersertifikat konsultan pajak, Certified Public Accountant, ASEAN Chartered Professional Accountant. Pada hari ini, materi yang akan kami bahas yaitu tentang lingkungan pengendalian manajemen, memahami strategi dengan subbab. Next slide. 1. Tujuan. 2. Konsep strategi. 3. Strategi tingkat korporat. 4. Strategi bisnis yang akan dijelaskan oleh Saudari Valen. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita masuk ke sebab materi pembahasannya, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih itu pengendalian manajemen, sistem pengendalian manajemen, dan strategi. Pengendalian manajemen didefinisikan sebagai proses yang mempengaruhi manajer lain dalam anggota organisasi untuk menerapkan strategi organisasi. Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Strategi adalah rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Tiap organisasi memiliki strategi yang berbeda-beda, dan pengendalian harus disesuaikan dengan syarat strategi spesifik. Strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas berbeda, faktor penentu keberhasilan pun berbeda, dan keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda pula. Oleh karena itu, yang seharusnya diperhatikan dalam desain sistem tersebut merupakan perilaku yang diperlukan oleh suatu strategi. Oke, langsung saja kita masuk ke subbab pembahasan. Tujuan. Tujuan perusahaan ditentukan oleh pemimpin manajemen puncak atau CEO perusahaan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan nasihat yang diberikan oleh para manajer senior lainnya, dan biasanya kemudian diratifikasi oleh dewan direksi. Pada banyak perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan biasanya dirancang oleh para pendirinya serta berlaku untuk generasi-generasi selanjutnya. Contohnya, Walt Disney Company. Profitabilitas mengacu pada laba dalam jangka panjang, bukan laba kuartal atau tahun berjalan. Banyak pengeluaran pada periode berjalan, misalnya, jumlah uang yang dikeluarkan untuk iklan atau penelitian dan pengembangan mengurangi laba saat ini, namun meningkatkan laba jangka panjang. Dalam bisnis, kapasitas untuk menghasilkan laba biasanya merupakan tujuan yang paling penting. Profitabilitas dinyatakan dalam dua arti, dan konsep yang paling luas melalui persamaan yang merupakan hasil dari dua rasio, pendapatan dikurang beban-beban dibagi pendapatan, dikali pendapatan dibagi investasi, sama dengan ROI. Dalam bentuk dasar persamaan inilah, istilah investasi mengacu pada investasi para pemegang saham, yang terdiri dari penerbitan saham dan laba ditahan. Salah satu tanggung jawab manajemen adalah menjaga keseimbangan di antara dua sumber utama pendanaan, yaitu utang dan ekuitas. Investasi pemegang saham, yaitu ekuitas, merupakan jumlah pendanaan yang diperoleh bukan melalui utang, yaitu dengan cara meminjam. Untuk berbagai tujuan, sumber pendanaan tidaklah terlalu relevan untuk dibicarakan. Dengan demikian, investasi adalah total modal utang dan modal ekuitas. Nilai pemegang saham, konsepnya adalah tujuan yang semestinya bagi sebuah perusahaan yang mencari laba
adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Mencapai tingkat laba yang memuaskan adalah cara yang lebih baik dalam menetapkan tujuan perusahaan. Ada dua alasan untuk itu. Pertama, istilah memaksimalkan menyiratkan bahwa selalu ada cara untuk mendapatkan jumlah maksimum yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Kedua, meskipun upaya mengoptimalkan nilai pemegang saham mungkin menjadi utama, namun ini bukan berarti merupakan satu-satunya tujuan bagi banyak organisasi. Dengan perolehan terhadap konsep maksimalisasi, kita tidak bermaksud mempertanyakan validitas sejumlah prinsip yang sudah jelas. Rangkaian tindakan yang menurunkan biaya tanpa mempengaruhi elemen yang lain seperti pangsa pasar adalah hal yang masuk akal. Resiko, yaitu upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas sangat dipengaruhi oleh kemampuan pihak manajemen untuk mengambil resiko. Tingkat pengambilan resiko sangat bervariasi tergantung atas kepribadian masing-masing individu di jajaran manajemen. Akan tetapi, selalu ada batas atas. Sejumlah organisasi perusahaan secara terang-terangan menyatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah menjaga aset-aset perusahaan, sedangkan profitabilitas menjadi tujuan kedua. Pendekatan banyak stakeholder, organisasi-organisasi terlibat dalam 3 jenis pasar modal, pasar produk, dan pasar faktor. Sebuah perusahaan bertanggung jawab kepada banyak stakeholder, ini yaitu para pemegang saham, konsumen, para pegawai, para pemasok, dan masyarakat. Idealnya, sistem pengendalian manajemennya harus mengidentifikasi tujuan-tujuan dari setiap kelompok ini dan mengembangkan sistem penilaian atau scorecard untuk menilai kinerja mereka. Baiklah, lanjut saja konsep strategi, yaitu merupakan subbab kedua. Bisa dilihat ya, ini adalah gambar dari konsep strategi. Konsep strategi terdapat 4 faktor, yaitu analisis keuangan, analisis lingkungan, analisis internal, peluang dan ancaman, keunggulan dan kelemahan. Analisis lingkungan terdiri dari pesaing, konsumen, pemasok, regulator, sosial atau politik. Sedangkan analisis internal, pengetahuan teknologi, pengetahuan manufaktur, pengetahuan pemasaran, pengetahuan distribusi, dan pengetahuan logistik. Sedangkan peluang dan ancaman, yaitu identifikasi peluang, sedangkan keunggulan dan kelemahan, identifikasi kompetensi inti. Dari keempat faktor tersebut, lalu cocokkan kompetensi internal dengan peluang eksternal. Dan terakhir, strategi perusahaan. Menurut Andrews, perumusan strategi merupakan proses yang digunakan oleh para eksekutif senior untuk mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan, dan kemudian memutuskan strategi yang menyesuaikan antara kompetensi inti perusahaan dengan peluang lingkungan. Banyak perhatian selama 3 dasawarsa terakhir difokuskan pada pengembangan kerangka yang lebih tepat untuk melakukan analisis lingkungan atau mengidentifikasi peluang dan ancaman, dan analisis lingkungan atau mengidentifikasi kompetensi inti. Strategi dapat ditemukan pada 2 tingkatan. Yang pertama, strategi untuk organisasi keseluruhan, dan kedua, strategi untuk unit bisnis dalam organisasi. Berikut gambaran dari strategi untuk organisasi keseluruhan dan strategi untuk unit bisnis dalam organisasi. Walaupun pilihan strategi berbeda pada tingkatan hierarkis yang berbeda, ada kebutuhan yang jelas untuk konsistensi dalam strategi di seluruh tingkatan unit bisnis dan organisasi keseluruhan atau corporate. Baik, lanjut saja ke subbab ketiga, strategi tingkat corporate. Strategi tingkat corporate adalah mengenai keberadaan di tengah-tengah
di tengah-tengah ketiga bauran bisnis yang tepat pada tingkat corporate. Masalahnya adalah yang pertama, definisi bisnis di mana perusahaan akan berpartisipasi, dan yang kedua, penugasan sumber daya antar bisnis-bisnis tersebut. Analisis strategi tingkat corporate menghasilkan keputusan yang melibatkan bisnis yang akan ditambah, bisnis yang akan dipertahankan, dan bisnis yang akan diinvestasi atau dijual. Pada tingkat corporate, salah satu dimensi yang paling signifikan di mana konteks strategis berbeda adalah tingkat dan jenis diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berbeda. Perusahaan-perusahaan dengan industri tunggal. Salah satu sumbu dalam tampilan 2.3, tingkat diversifikasi berhubungan dengan jumlah industri di mana perusahaan tersebut beroperasi. Pada satu ekstrim, perusahaan mungkin memiliki komitmen total pada satu industri. Perusahaan yang menggunakan strategi industri tunggal meliputi Maytag atau peralatan rumah besar, Wrigley atau permen karet, Perdue Farms, Unga dan Nucor atau baja. Perusahaan industri tunggal menggunakan kompetensi intinya untuk mencapai pertumbuhan dalam industri tersebut. Berikut gambar dari tampilan 2.3. Perusahaan dengan diversifikasi yang tidak berhubungan. Pada ekstrim yang lain, ada perusahaan seperti Textron yang beroperasi dalam sejumlah industri yang berbeda. Sumbu lain dalam tampilan 2.3, tingkat keterkaitan mengacu pada hakikat hubungan sinergi operasi lintas unit bisnis. Di sini, hal tersebut mengacu pada sinergi operasi lintas bisnis yang didasarkan pada kompetensi inti dan pada pembagian sumber daya yang umum. Dalam kasus Textron, kecuali dalam hal transaksi keuangan, unit bisnisnya hanya memiliki sedikit sekali kesamaan umum. Hanya ada sedikit sinergi operasi lintas unit bisnis dalam Textron. Markas besar Textron berfungsi seperti perusahaan induk atau holding company yang memberikan pinjaman uang kepada unit bisnis yang diperkirakan akan menghasilkan pengembalian keuangan yang tinggi. Perusahaan-perusahaan seperti ini disebut sebagai perusahaan dengan diversifikasi tidak berhubungan atau konglomerasi. Konglomerasi tumbuh khususnya melalui akuisisi. Yang kedua, perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan. Kelompok lain terdiri dari perusahaan yang beroperasi dalam sejumlah industri dan bisnisnya saling berhubungan satu sama lain melalui sinergi operasi. Perusahaan-perusahaan ini disebut sebagai perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan. Sinergi operasi terdiri dari dua jenis hubungan lintas unit bisnis. Yang pertama, kemampuan untuk membagi sumber daya umum. Yang kedua, kemampuan untuk membagi kompetensi inti umum. Salah satu cara dengan mana perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan menciptakan sinergi operasi adalah dengan membuat dua atau lebih unit bisnis menggunakan sumber daya yang sama seperti kekuatan penjualan, fasilitas manufaktur, dan fungsi pembekalan. Penggunaan sumber daya yang sama secara bersama-sama seperti ini membantu perusahaan untuk memperoleh manfaat dari skala dan ruang lingkup ekonomis. Karakteristik kunci lainnya dari perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan adalah bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kompetensi inti yang bermanfaat bagi banyak unit bisnis perusahaan. Perusahaan seperti ini tumbuh dengan cara meningkatkan kompetensi inti yang dikembangkan dalam salah satu bisnisnya saat perusahaan melakukan diversifikasi ke bisnis lainnya. Contohnya, Dow Corning melakukan diversifikasi ke beberapa produk dan pasar yang menggunakan kompetensi inti dalam silikon kimia. Texas Instruments menggunakan kompetensi intinya dalam teknologi elektronik untuk melakukan diversifikasi ke beberapa industri produk konsumen. Oke, lanjut. Kompetensi inti dan diversifikasi corporate.
Penelitian telah menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan dapat diversifikasi yang berhubungan mencapai kinerja tertinggi. Perusahaan dengan industri tunggal mencapai kinerja terbaik kedua, dan perusahaan dengan diversifikasi yang tidak berhubungan tidak mencapai kinerja baik dalam jangka waktu panjang. Hal ini disebabkan karena markas berkas korporat dalam perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan mempunyai kemampuan untuk mentransfer kompetensi inti dari satu unit bisnis ke unit bisnis yang lain. Kompetensi inti adalah kemampuan yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi dan menambah nilai signifikan bagi pelanggan. Oleh karena itu, pertumbuhan berbasis kompetensi dan diversifikasi mempunyai potensi untuk berhasil. Unit-unit bisnis dari perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan mungkin akan lebih buruk jika dipecah menjadi perusahaan-perusahaan yang terpisah. Karena perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan dapat mengeksploitasi sistem operasinya secara lintas unit bisnis. Perusahaan dengan diversifikasi yang tidak berhubungan di lain pihak tidak memiliki sinergi operasi. Sebagian besar kegiatan usaha diverifikasi korporat yang gagal di masa lalu termasuk dalam jenis ini. Oke, lanjut implikasi dari desain sistem pengendalian. Strategi korporat adalah satu rangkaian dengan strategi industri tunggal di satu ujung spektrum dan diversifikasi yang tidak berhubungan di ujung lain, atau diversifikasi yang berhubungan ada di tengah spektrum. Banyak perusahaan tidak sesuai bila digolongkan ke salah satu dari tiga kelas ini. Walaupun demikian, hampir semua persoalan dapat diklasifikasikan di sepanjang rangkaian tersebut. Lokasi perusahaan pada rangkaian ini tergantung pada tingkat dan jenis diversifikasinya. Syarat perencanaan dan pengendalian perusahaan yang menggunakan strategi diversifikasi tingkat korporat, yakni tingkat dan jenis diversifikasi begitu berbeda. Oleh karena itu, masalah kunci bagi desainer sistem pengendalian adalah bagaimana struktur dan bentuk pengendalian akan berbeda antara new core atau perusahaan dengan industri tunggal, Procter dan Gamble, atau perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan, atau Textron, perusahaan dengan diversifikasi yang tidak berhubungan. Oke, subbab selanjutnya strategi unit bisnis. Persaingan antar perusahaan dengan diversifikasi tidak berlangsung pada tingkat korporat. Sebaliknya, unit bisnis dalam satu perusahaan atau Procter dan Gamble Pampers unit bersaing dengan unit bisnis dalam perusahaan lain, atau Kimberly-Clark Huggies unit. Kantor korporat dari perusahaan dengan diverifikasi tidak menghasilkan laba dari dirinya sendiri, melainkan pendapatan dihasilkan dan biaya ditanggung dalam unit bisnis. Strategi unit bisnis berkenaan dengan bagaimana menciptakan dan dalam masing-masing industri yang telah dipilih oleh suatu perusahaan untuk berpartisipasi. Berikut tampilan 2.4 yang berisi strategi tingkat korporat dari 3 strategi Gonorik. Bisa dilihat ya. Oke, lanjut misi unit bisnis. Dalam perusahaan dengan diversifikasi, salah satu tugas dan manajemen senior adalah mengalokasikan sumber daya, yakni membuat keputusan mengenai penggunaan kas yang dihasilkan dari beberapa unit bisnis untuk mendanai pertumbuhan dalam unit bisnis lainnya. Beberapa model perencanaan dikembalikan telah dikembangkan untuk membantu tingkat korporat dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif. Model-model ini menyarankan bahwa perusahaan memiliki unit-unit bisnis dalam beberapa kategori yang diidentifikasikan dengan misinya. Strategi yang tepat untuk setiap kategori tentu berbeda dalam hal karakteristik risiko atau penghargaan, sebagaimana komponen portofolio investasi berbeda. Kantor korporat dan manajer umum unit bisnis terlibat dalam mengidentifikasikan misi unit bisnis individual. Berikut
gambar pangsa pasar relatif. Maaf, salah. Ini merupakan tampilan 2.5. Dari banyak model perencanaan, dua yang paling banyak digunakan adalah Boston Consulting Group's matriks pembagian pertumbuhan 2x2, tampilan 2.5, yang tampilan sebelumnya tadi, dan General Electric Company atau McKinsey and Companies, matriks daya tarik industri kekuatan bisnis 3x3, Terampilan 2.6, meskipun model-model ini berbeda dalam metodologi yang digunakan untuk mengembangkan misi yang paling tepat bagi berbagai unit bisnis, namun model-model tersebut mempunyai perangkat misi sama untuk dipilih, bangun, pertahankan, panen, dan divestasi. Bangun, misi ini menyiratkan tujuan menambah pangsa pasar, bahkan dengan mengorbankan laba jangka panjang, jangka pendek, dan arus kas. Contoh bioteknologi merek, peranti elektronik Black & Decker. Pertahankan, misi strategis ini diarahkan pada perlindungan pangsa pasar unit bisnis dan posisi persaingan, contoh komputer mainframe IBM. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ririn. Next slide. Selanjutnya, paten. Misi ini mempunyai tujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas, bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar. Contoh, produk tembakau American Brands, bola lampu General Electric, and Sylvania. Divestasi. Misi ini menunjukkan suatu keputusan untuk mundur dari bisnis melalui proses likuidasi perlahan-lahan atau penjualan segera. Meskipun model-model perencanaan dapat membantu dalam formulasi misi, tetapi model-model tersebut bukanlah suatu petunjuk praktis. Posisi unit bisnis dalam kontak perencanaan tidak harus dijadikan pijakan tunggal dalam memutuskan misi perusahaan. Dalam model Boston Consulting Group atau BCG, setiap unit bisnis ditempatkan dalam salah satu dari 4 kategori, yaitu tanda tanya, bintang, sapi perah, kas, dan anjing, yang mewakili 4 sel dari matriks 2x2 yang mengukur tingkat pertumbuhan industri pada satu sumbu dan pangsa pasar relatif pada sumbu lain, yaitu tampilan 2.5 BCG, memandang pertumbuhan industri sebagai indikator daya tarik relatif industri tersebut dan pangsa pasar relatif sebagai indikator posisi persaingan relatif dari suatu unit bisnis dalam bisnis tertentu. Next slide. Walaupun kurva belajar merupakan alat analisis yang kuat, konsep tersebut memiliki beberapa keterbatasan. 1. Konsep tersebut berlaku pada produk yang tidak didiferensiasikan, di mana basis persaingan utama adalah pada harga. Untuk produk-produk ini, menjadi pemain dengan biaya rendah adalah sangat penting. Walaupun demikian, pangsa pasar dan biaya rendah bukanlah satu-satunya cara untuk berhasil. Ada perusahaan yang memiliki pangsa pasar rendah seperti Ford dalam otomotif, yang mempunyai laba tinggi dengan menekan pada keunikan produk dan bukan biaya rendah. Bisa dilihat itu gambarnya antara biaya rata-rata, biaya tinggi, dan biaya rendah. Next slide. Dua, dampak situasi tertentu. Peningkatan dalam teknologi proses memungkinkan mempunyai dampak yang lebih besar pada pengurangan biaya per unit dibanding dengan volume kumulatif itu sendiri. Contohnya, perusahaan-perusahaan tertentu dalam industri baja Amerika Serikat banyak mengurangi biaya per unit per ton dari produksi baja dan memenangkan kembali sebagian besar pangsa pasar dunia dengan investasi besar dalam peningkatan teknologi, dan bukan dengan memproduksi jumlah ton baja yang lebih banyak. Atas dasar kumulatif,
daripada persaingan-persaingan mereka. 3. Kerja keras yang agresif untuk mengurangi biaya melalui produksi terkumulasi dari batang yang terstandarisasi dapat menimbulkan hilangnya fleksibilitas di pasar. Contoh klasik masalah ini adalah ketika selama tahun 1920-an, Henry Ford melakukan standarisasi mobil dan secara agresif mengurangi biaya. Ford kehilangan kepemimpinannya dalam industri mobil ketika General Motors menjual kepada konsumen berdasarkan keragaman produk. Sedemikian banyak sehingga pada tahun 1927, Ford menghentikan produksi Model T dan mengalami penutupan pabrik selama 12 bulan untuk membuat peralatan kembali. Next slide. Empat, komitmen pada konsep kurva belajar dapat sangat merugikan bila teknologi baru muncul dalam industri tersebut. Contoh, posisi biaya rendah times dalam industri jam tangan yang dibangun selama beberapa tahun hilang dalam sekejap ketika Texas Instruments memasuki pasar tersebut dengan jam digital. 5. Pengalaman bukanlah satu-satunya pemicu biaya. Pemicu lain yang mempengaruhi perilaku biaya adalah skala, lingkup, teknologi, dan kompleksitas. Perusahaan perlu dengan seksama mempertimbangkan pemicu biaya relevan yang berlaku untuk mencapai posisi biaya rendah. BCG menggunakan logika berikut ini membuat resep strategi bagi masing-masing dari keempat sel dalam tampilan 2.5. Unit bisnis yang termasuk dalam kuadran tanda tanya secara khusus diberi misi bangun pangsa pasar. Logika di balik rekomendasi ini berkaitan dengan dampak positif dari kurva pengalaman. BCG berargumentasi bahwa dengan membangun pasar dalam fase pertumbuhan dari suatu industri, unit bisnis akan menikmati posisi biaya rendah. Next slide. Unit bisnis yang termasuk dalam kuadran bintang secara khusus diberi misi pertahankan pangsa pasar. Unit-unit ini sudah memiliki pangsa pasar yang tinggi dalam industri mereka dan tujuannya adalah investasi kas untuk mempertahankan posisi itu. Unit bisnis yang termasuk dalam kuadran sapi perah adalah sumber kas untuk perusahaan. Karena unit-unit ini mempunyai pangsa pasar relatif tinggi, maka unit-unit tersebut mempunyai biaya per unit yang paling rendah dan oleh karena itu memiliki laba yang paling tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan nilai bersih, unit-unit ini menghasilkan jumlah arus kas positif yang signifikan. Unit-unit seperti ini secara khusus diberi misi memanen untuk laba jangka pendek dan arus kas. Bisnis dalam kuadran anjing mempunyai posisi persaingan yang lemah dalam industri yang tidak menarik. Bisnis seperti ini harus dijual atau diinvestasi, kecuali bila kemungkinan baik untuk membuatnya menjadi menguntungkan. Next slide. Matrix General Electric Company atau MC Kinsey dan Company tampilan 2.6 serupa dengan matriks BCG dalam membantu korporasi untuk menerapkan misi di seluruh unit-unit bisnisnya. Walaupun demikian, metodologinya berbeda dengan pendekatan BCG dalam hal-hal berikut ini. BCG menggunakan tingkat pertumbuhan industri sebagai wakil atau proksi untuk daya tarik industri. BCG menggunakan pangsa pasar relatif sebagai proksi untuk posisi persaingan yang dimiliki oleh unit bisnis saat ini. Perancang sistem pengendalian perlu mengetahui apa misi unit bisnis tertentu, tetapi tidak selalu perlu mengetahui mengapa perusahaan telah memilih misi tersebut. Misi-misi ini memiliki satu kesatuan rangkaian atau kontinum dengan murni bangun di ujung yang satu dan murni panen di ujung yang lain. Unit bisnis dapat berada dimanapun pada rangkaian tersebut, bergantung pada imbal balik yang diperkirakan akan terjadi antara membangun pangsa pasar dan memaksimalkan laba jangka pendek. Next slide. Keunggulan kompetitif unit bisnis. Setiap unit bisnis harus mengembangkan keunggulan kompetitifnya untuk dapat melaksanakan misinya.
Tiga pertanyaan yang saling berkaitan harus dipertimbangkan dalam mengembangkan keunggulan kompetitif unit bisnis. Michael Porter mendeskripsikan dua pendekatan analisis industri atau industri analisis, dan analisis rantai nilai atau value chain analysis, sebagai bantuan dalam mengembangkan keunggulan kompetitif yang lebih superior dan berkesinambungan. Masing-masing dijelaskan. 1. Analisis industri. Penelitian mengungkapkan peran penting yang dimainkan oleh kondisi industri dalam kinerja perusahaan individu. Studi menunjukkan bahwa rata-rata profitabilitas industri sejauh ini merupakan prediktor paling signifikan dari kinerja perusahaan. Menurut Porter, struktur industri harus dianalisis terkait dengan kekuatan kolektif dari 5 kekuatan persaingan. 1. Intensitas persaingan di antara para pesaing yang ada. 2. Daya tawar pelanggan. 3. Daya tawar pemasok. 4. Ancaman dari barang substitusi. 5. Ancaman pendatang baru yang masuk industri. Next slide. Analisis industri. Ada 3 observasi yang dibuat sehubung dengan analisis industri. Semakin kuat 5 kekuatan tersebut, semakin rendah kemungkinan profitabilitas dari industri itu. Dalam industri dengan profitabilitas rata-rata yang tinggi, seperti minuman ringan dan bahan farmasi, 5 kekuatan itu lemah. Misalnya, dalam industri minuman ringan, kendala untuk masuk tinggi. Dalam kekuatan itu, industri dengan profitabilitas rata-rata yang rendah, seperti baja dan batu bara, 5 kekuatan itu kuat. Misalnya, dalam industri baja, ancaman dari barang substitusi cukup tinggi. Bergantung pada kekuatan relatif dari 5 kekuatan itu, masalah strategis kunci yang dihadapi oleh unit bisnis tersebut akan berbeda dari satu industri ke industri yang lain. Memahami hakikat setiap kekuatan membantu perusahaan untuk merumuskan strategi yang efektif. Pemasok, masalah strategis, dibantu oleh analisis kekuatan relatif dan beberapa kelompok pemasok. Unit bisnis harus berhubungan dengan kelompok pemasok yang akan memberi keunggulan kompetitif terbaik. Demikian juga, menganalisis daya beli relatif dari beberapa kelompok pembeli akan mempermudah pemilihan segmen pelanggan yang dituju. Next slide. Keunggulan bersaing generik, biaya rendah. Kepemimpinan biaya darat diperoleh melalui beberapa pendekatan seperti skala ekonomi dalam produksi, dampak kurva belajar, pengendalian biaya yang tekan, dan minimalisasi biaya. Dalam beberapa area seperti penelitian dan pengembangan, jasa, tenaga penjualan atau periklanan, beberapa perusahaan yang mengikuti strategi ini meliputi Emerson Electric dalam motor elektrik, Hyundai dalam otomotif, dan lain sebagainya. Keunggulan bersaing generik diferensiasi. Fokus utama strategi ini adalah melakukan diferensiasi penawaran produk yang dihasilkan oleh unit bisnis, sehingga menciptakan sesuatu yang dipandang oleh pelanggan sebagai sesuatu yang unik. Next slide. Keunggulan bersaing generik. Analisis rantai nilai. Seperti yang telah disebut dalam bagian sebelumnya dan digambarkan tampilan 2.8, unit-unit bisnis dapat mengembangkan keunggulan kompetitif yang didasarkan pada biaya rendah, diferensiasi atau keduanya. Posisi persaingan yang paling menarik adalah mencapai custom differentiation. Secara intuitif maupun teoritis, keunggulan kompetitif di pasar pada intinya berasal dari penyediaan nilai pelanggan lebih baik untuk biaya yang sama atau nilai pelanggan yang sama untuk biaya lebih rendah. Rantai nilai keunggulan. Next slide. Analisis rantai nilai dimulai dari inferior, posisi diferensiasi relatif, kemudian superior. Inferior dan di sebelah kiri dan superior di sebelah kanan. Ini merupakan posisi biaya relatif. Yang pertama, keunggulan diferensiasi cost com. Kedua, keunggulan diferensiasi. Ketiga, keunggulan biaya rendah. Keempat,
terjepit di tengah-tengah. Analisis rantai nilai. Kompetitif tidak diperiksa secara berarti pada tingkat unit bisnis secara keseluruhan. Rantai nilai memisahkan perusahaan ke dalam kegiatan strateginya yang berbeda. Rantai nilai adalah sekelompok kegiatan lengkap yang terlibat dalam suatu produk, mulai dari ekstraksi, bahan baku, dan berakhir dengan dukungan pasca pengiriman bagi pelanggan. Tampilan 2.9 menggambarkan rantai nilai seperti ini. Perusahaan memilih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya dengan sumber daya sendiri dan dengan sumber yang akan diperoleh dari pihak luar. Analisis rantai nilai berusaha untuk menentukan di bagian mana dari operasi perusahaan, dari desain sampai distribusi, nilai pelanggan dapat ditambah, dikurangi. Next slide. Pemasok tidak hanya menghasilkan dan memberikan input yang digunakan dalam kegiatan nilai perusahaan, tetapi secara signifikan juga mempengaruhi posisi biaya atau diferensiasi perusahaan. Contohnya, pembangunan yang dilakukan oleh pabrik mini baja menurunkan biaya operasi pengguna produk kabel yang merupakan pelanggan pabrik baja 2 tahap di bawah rantai nilai. Next slide. Kesimpulannya, setiap organisasi mempunyai satu atau lebih tujuan. Profitabilitas merupakan tujuan yang penting, tetapi perusahaan juga harus mengadopsi tujuan melakukan karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat. 3 alat bantu dalam mengembangkan strategi bisnis, yaitu matriks portofolio, analisis struktur industri, dan analisis rantai nilai. Matriks portofolio secara khusus memposisikan unit bisnis pada kotak di mana daya tarik pasar merupakan salah satu sumbu dan pangsa pasar sebagai sumbu lainnya. Matriks-matriks seperti ini berguna dalam mengambil keputusan tentang misi unit bisnis. Analisis struktur industri adalah alat untuk secara sistematis menilai kesempatan dan ancaman di pasar eksternal. Ini dilakukan dengan menganalisis kekuatan dan ancaman di pasar eksternal. Ini dilakukan dengan menganalisis kekuatan dan ancaman dari 5 kekuatan pesaing yang ada, pembeli, pemasok, barang substitusi, dan pendatang baru. Next slide. Rantai nilai untuk bisnis adalah seperangkat kegiatan penciptaan nilai untuk menghasilkan produk dari sumber bahan mentah, dasar untuk pemasok komponen pada akhir produk, penggunaan akhir produk yang dikirim ke tangan konsumen akhir. Setiap unit bisnis harus dipahami dalam konteks keterkaitan penciptaan rantai nilai keseluruhan yang menjadi kerangkanya. Analisis rantai nilai merupakan alat yang berguna dalam mengembangkan keunggulan pesaing yang didasarkan pada biaya rendah atau diferensiasi bersama pengurangan biaya. Cost come differentiation. Perancang sistem pengendalian perlu memahami sistem organisasi, sistem harus mendukung strategi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you guys.